Rahim qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Yang terakhir kita dapatkan adalah bahwasanya hadis-hadis yang bersifat umum, hadis-hadis tentang masalah mut'atul hajj ini umum, mencakup sahabat dan orang-orang yang setelah mereka. Qal fa innal ahkama syar'iyyah la takunu li jailin duna jail. Dan ini betul-betul apa? Dalil yang ma'ruf tentang masalah ini. Maka kadang kita heran, kata para ulama, kita heran bagaimana seperti ini sampai apa? Sampai tidak dipahami, kemudian ada khilaf, padahal ma'ruf bahwasanya hukum-hukum syariah ini tidak berlaku hanya untuk suatu generasi dan generasi yang lain haram mendapatkan hukum ini. Wala li ta'ifatin duna ukhra, bukan pula hukum syariah itu berlaku hanya untuk satu kelompok yang lain tidak boleh. Bahkan apa? Ini umum. Syariat itu umum untuk sampai hari kiamat, kecuali kalau apa? Ada dalil sahih yang mengkhususkan. Famanidda al-khususiyah fa'alaihi dalil. Maka barang siapa mengklaim, menyatakan adanya kekhususan, maka dia harus mendatangkan dalil bahwasanya ini khusus untuk sahabat, khusus untuk tahun itu saja. Ini perlu dalil, dan tidak ada dalil sahih yang menyebutkan itu. Kaifa walamma sa'ala Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hadzal fasakh. Dan bagaimana sementara manakala Suraqah bin Malik bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah fasakh, memfasahkan haji menuju ke umrah, hal hiya li sahabati khassah, apakah ini hanya khusus untuk sahabat? Faqala Rasul bersabda, bal lil ummati ammah, bahkan ini lil ummati ammah, bahkan untuk umat ini semuanya secara keseluruhan. Baik, ini bagian dari hadis Jabir yang terkenal itu, diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Malik, juga oleh Bukhari, juga Imam Muslim dan lain-lain. Baik, ada catatan kaki yang panjang di sini tentang apa? Sumber-sumber rujukan tentang masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Wa qad waradat hadhil ahaditsu fi waqi'atin mutaakhirah. Dan juga hadis-hadis ini datang dalam kejadian yang terakhir. Hajatul Wada, enggak ada lagi haji setelah itu Nabi. Baik, maka bagaimana akan dinasakh? Walam ya'ti ba'daha ma yansakhuha. Tidak datang setelahnya dalil yang menasahkan, yang menghapusnya. Famanidda'an nasakh fa'alaihi dalil. Maka barang siapa menyatakan hadis tentang bolehnya mut'ah itu, yaitu mut'atul hajj, itu mansukh, maka dia harus mendatangkan dalil. Bal warada ma yub'idu da'wan nasakh. Bahkan telah datang dalil yang semakin menjauhkan dakwaan adanya penghapusan. Hina qila'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratuna hadhi li amina hadza amlil abad. Umrah kita ini wahai Rasulullah, apakah untuk tahun kita ini ataukah untuk selamanya? Qala bal li abadil abad. Tidak, bahkan ini untuk selama-lamanya. Wa dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah itu masuk ke dalam haji sampai hari kiamat. Yaitu apa? Di dalam rangkaian bulan-bulan haji itu. Taib. Dan ini adalah bagian dari hadis Jabir juga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain itu. Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Taib. Wa amma da'wal jumhurun nasakh, adapun pernyataan da'wal jumhurin nasakh, pernyataan jumhur ulama bahwasanya ini mansukh bi hadis Bilal bin al-Harits, dengan hadis Bilal bin Harits, faba'idun kullal bu'd, maka dia sangat jauh, yaitu sangat mustahil. Kenapa? Li'annal Imam Ahmad qala fi haditsih, karena Imam Ahmad berkata dalam hadis tadi, hadis Bilal bin al-Harits indi laisa bisabit. Hadis Bilal bin Harits menurutku ini tidaklah pasti. Laisa bisabit berarti apa? Dhaif. Wala aqulu bi, dan aku tidak mengambil pendapat dari hadis tadi. Baik. Wa ahadu ruwati sanadihi al-Harits bin Bilal la yu'raf, dan salah satu rawi dalam sanadnya ada Harits bin Bilal, dia tidak dikenal. Baik. Dinukilkan oleh Zahabi dalam Mizan, Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mengambil hadis ini, dan sanadnya juga tidak ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf itu apa? Mungkar. Baik. Dan juga dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dari Imam Ahmad tentang riwayat Al-Harits bin Bilal. Cuma dalam nasah tersebut Al-Harits bin Bilal, beliau mengatakan manil Harits bin Bilal, yaitu majhul. Siapa dia ini? Baik. Kalaupun dia dikenal, tidaklah dia itu sekuat
para rawi Bukhari Muslim yang muktamad tentunya. Baik, bagaimana riwayat yang hadis-hadis yang sekuat itu dikalahkan dengan riwayat yang semacam ini saja? Baik, bahkan Rasulullah sendiri sudah mengatakan kalau umur saya panjang nih saya akan memfasah haji menjadi umrah dan saya tidak akan bawa hadyu. Ini jelas bahwasanya tidak ada nasikh mansuh di dalam kes tersebut. Baik, memang terkadang kita merasa heran kenapa khilafnya sebesar itu, bahkan jumhur memilih yang itu sementara dalil sangat jelas. Makanya Ibnu Qayyim memperpanjang kalam dengan kalam yang keras tentang perkara yang dalilnya sangat jelas semacam tadi. Sementara dalil yang menentang adalah rata-rata dhaif. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini waqala aidan, Imam Ahmad mengatakan ara'aita law urifal Harits bin Bilal illa anna ahada asyara rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna ma yarawna minal fasakh. Bagaimana pandanganmu seandainya Harits bin Bilal ini dikenal sudah kita kenal dia seorang rawi. Hanya saja 11 orang dari sahabat Nabi SAW berpandangan apa yang mereka pandai yaitu fasakh. Seperti Ibnu Abbas dan lain-lain, itu jelas fatwa beliau terkenal. Bagaimana beliau menyelisihi terang-terangan menyelisihi Umar dalam keadaan beliau jarang untuk lancang kepada Umar. Tapi beliau sampai seberani itu dalam case ini. Bahkan beliau bukan sendirian. Kata Imam Ahmad, ada 11 sahabat. Gimana kita akan menyalahkan 11 sahabat karena seorang rawi yang sekedar dikenal semacam tadi? Sekedar dikenal, bukan sampai terkenal sebagai rawi yang sikoh. Tayyib, aina yaqaul Harits bin Bilal minhum? Di mana posisi Al Harits bin Bilal dibandingkan dengan 11 sahabat itu? Wa amma asaru Abi Dzar, kelanjutannya, adapun asar Abu Dzar fahuwa ra'yun lah, itu sekedar pendapat beliau. Dan Abu Dzar nggak mungkin kita bandingkan dengan walaupun beliau juga sahabat yang mulia, tapi tidak mungkin kita bandingkan dengan Ibnu Abbas dan yang lain-lain dan seterusnya. Yang mana fatwa dari Ibnu Abbas dan fatwa para para mufti jelas dari kalangan sahabat jelas lebih banyak daripada Abu Dzar. Abu Dzar sering tidak tampak fatwa-fatwa beliau dalam fikih. Bahkan beliau memang sengaja menjauh ke desa Raubadah Ma'ruf. Kenapa? Kata para ulama, walaupun beliau punya hadis dari Nabi, tetapi kebanyakan hadis beliau itu mansuh. Dan memang beliau sering menjauh. Bukan berarti kita meremehkan beliau, tapi ketika terjadi khilaf dan tidak mungkin dijamak, maka thariqatut tarjih diperlukan di sini. Baik. Kemudian waqad khalafahu fi ghairuhu fi, dan Abu Dzar dalam masalah ini telah diselisihi oleh yang lain. Mau nggak mau tarjih, kita nggak mampu menjamak. Abu Dzar mengatakan semuanya mansuh, atau Abu Dzar mengatakan ini khusus untuk kita, untuk kami sahabat. Ini mau tidak mau kita harus mentarjih siapa yang layak ucapannya diterima. Sementara hadis yang paling terkenal dan menjadi pondasi haji adalah hadis Jabir, yang mana Rasulullah telah mengatakan ini untuk selama-lamanya. Dan ini adalah untuk umat semuanya, bukan hanya untuk sahabat. Di mana kita akan meletakkan hadis Jabir yang terkenal yang memang jadi pondasi haji ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan fala yakunu hujjah, maka pendapat Abu Dzar tadi bukan hujjah. La siyama ma'a mu'aradatihi lil ahadits shihah. Lebih-lebih lagi ditentang oleh hadis-hadis yang sahih. Bukan hanya ditentang sahabat, bahkan hadis-hadis yang sahih. Wa mimman ikhtara al-fasakh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Termasuk yang memilih fasakh bukan nasakh. Jangan sampai kita salah dengar atau pikiran salah karena lafadznya mirip fasakh dan nasakh. Yang memilih fasakh yaitu memfasakh, membatalkan haji kepada umrah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim. Walaupun kalau Syekhul Islam mungkin tidak sampai seterang-terangan mut'ah, tapi memfasakhnya menjadi menjadi qiran, atau mengatakan mut'ah boleh tapi qiran lebih utama dan sebagainya. Cuma intinya adalah Syekhul Islam berpendapat memang hajinya difasakh. Apakah haji fasakh itu total ataukah fasakh dalam artian dimasuki umrah? Nah, ini yang khilaf. Tapi intinya adalah fasakh itu ada dalam masalah itu dan syariatnya jelas. Adapun Ibnul Qayyim lebih terang, memang maksudnya adalah mut'atul hajj karena Rasulullah sudah mengatakan tidak akan membawa hadyu seandainya umurnya panjang. Berarti bukan qiran memang, tapi betul-betul mut'atul hajj. Tayyib, wa qad atala Ibnul Qayyim, memang panjang karena memang ini case-nya mengherankan sehingga beliau sampai membantah dengan panjang lebar sekali dalam Zadul Ma'ad.
Dan dulu Syekh Yahya Hafizahullah membahas itu di dalam membaca kitab itu sampai selesai di dalam daras khusus. Yang baca tentunya Syekh Kamal, tapi Syekh Yahya yang kemudian memberikan ulasan-ulasan di setiap pembahasan itu. Tayyib. Walaupun anak juga tidak ikut secara total, tapi alhamdulillah dapat faedah banyak dari yang sempat anak ikuti. Tayyib. Al-bahsa fil maudhu fi kitabih Zadil Ma'ad. Ibnul Qayyim telah sangat memperpanjang pembahasan bab ini di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Wa bayyana hujjajat tarafain, dan beliau menerangkan hujjah kedua kelompok. Betul-betul masing-masing diterangkan panjang lebar. Padahal dalam keadaan beliau itu safar, enggak dekat kitab, tapi seakan-akan beliau menampilkan kitab-kitab kalau kita baca itu. Wa nasaral fasha nasran mu'azzaran mubayyinan. Beliau membela masalah fasakh tadi, membatalkan haji kepada umrah dengan pembelaan yang sangat kuat dan terang. Dan termasuk dalil yang beliau datangkan adalah marahnya Rasulullah kepada para sahabat sampai masuk ke Aisyah, sampai Aisyah tanya, apa yang membuat Anda marah? Semoga Allah marah kepada orang yang membuat Anda marah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana aku tidak marah sementara aku perintahkan mereka suatu perintah, ternyata mereka menunda-nunda, dan seterusnya. Ini case waktu Hajatul Wada. Adapun kalau yang dengan Ummu Salamah, ini adalah case yang di Hudaybiyah. Baik. Maka Ibnul Qayyim mengatakan dalam rangka untuk menebus diri dari kemarahan Rasul, maka kita berpendapat seperti yang ditetapkan oleh Rasul, yaitu haji memang harus difasakh di dalam Di dalam masa-masa haji itu kepada umrah. Karena Rasulullah sampai marah. Ini bukan perkara biasa kalau sampai marah itu. Tayyib. Wa fannada adillatahu bi tariqatihil muqni'ah, dan waradda ghairah, beliau membantah pendapat yang lain dan beliau meruntuhkan dalil-dalil kelompok yang lain dengan metode beliau yang memuaskan. Memang Ibnul Qayyim. Wa aradat wa aridatahu wa mu'aradah atau aridatah wa aridatihi al-qawiyah, dan dengan bantahan-bantahan beliau yang sangat kuat. Aridah. Tayyib. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.